Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan channel Rion Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau teman-teman ya. Semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan. Begitu juga ternak teman-teman ya. Jadi teman-teman, kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya, kalau ibarat sapi teman-teman udah beranak ya, jadi teman-teman nggak usah lah panggil mantri, nggak usah disuntik sapinya ya. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan ya teman-teman, eh, pemberian suntik antibiotik dan vitamin itu sangat perlu untuk sapi yang baru melahirkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, banyak di sini kasus ya. Jadi sapinya beranak, habis beranak ya, harusnya kalau dari sistemnya teman-teman ya, teman-teman segera hubungi mantri sapi ya atau mantri hewan. Jadi biar sapi teman-teman itu disuntik ya antibiotik, kasih vitamin ya. Itu teman-teman tahu itu apa tujuannya, supaya apa? Jadi di sini teman-teman, kemarin jadi saya jumpa mantri langsung ya. Saya kan kemarin tuh IB, inseminasi buatan sapi saya teman-teman ya. Jadi yang sana itu, yang indukan sana itu dia birahi ya. Jadi saya telepon, saya mantrinya datang, jadi disuntik IB. Jadi di sini saya banyak bertanya-tanya ya, sharing sama mantrinya ya. Jadi ini ilmu juga ya teman-teman ya. Maka itu saya sampaikan untuk teman-teman ya, para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi ketika sapi teman-teman tuh beranak, habis beranak ya, jangan teman kira-kira sapi teman-teman tuh langsung sehat ya. Habis beranak nggak teman suntik antibiotik ya, pemberian vitamin, itu sangat bahaya teman-teman ya. Kenapa teman-teman ya? Karena kasus seperti itu teman-teman ya, di tempat saya ini, dari sapinya mulai ini ya udah beranak, jadi yang dampak atau efek yang terjadi ya teman, ketika tidak disuntik antibiotik sama vitamin, sapi itu teman-teman, itu kalau misalnya dia melahirkan kan, tentu kemaluannya itu berdarah ya teman-teman ya, luka. Jadi disuntik antibiotik ya biar tidak sakit. Jadi kalau teman-teman tidak suntik, itu dampaknya teman-teman ya, jadi ketika dia sapi itu, dari siklus birahinya itu tidak akan nampak teman-teman ya. Jadi bisa terinfeksi ya. Jadi sapi itu terinfeksi ya birahinya itu ya. Jadi birahinya itu nanti, pas sapi itu minta ini ya birahi, jadi kayak keluaran cairan ini teman-teman, nanah gitu ya, kuning dia, enggak kayak putih telur ya. Jadi itulah infeksi dia teman-teman ya. Jadi itulah dampak dari ini teman-teman ya, dampak dari, kita pas sapi kita tuh beranak, jadi kita suntik antibiotik sama vitamin. Jadi teman-teman, jadi kalau ada sapi teman-teman yang beranak kayak gitu, langsung panggil mantri teman-teman ya, segera suntik ya teman-teman ya. Supaya gini teman-teman, jadi setelah dia beranak menunggu 3 bulan itu, jadi sapi itu udah bisa birahi lagi teman-teman, birahinya normal, dia subur juga ya. Peranakannya itu teman-teman ya. Jadi itu kan kalau beternak itu teman-teman, tentu kalau misalnya ini sapi kita udah beranak, terus anaknya udah umur 5 bulan 6 bulan belum juga birahi sah induknya teman-teman, jadi itu sangat ini ya, sangat rugi kita teman-teman ya. Harusnya di usia 3 bulan itu ya, anaknya itu udah punya adik lagi teman-teman ya, sapinya ya. Jadi itu teman-teman dampaknya teman-temannya. Jadi ini ilmu ya teman-temannya, pengalaman ya. Jadi supaya teman-teman itu tidak rugi dalam beternak juga ya, itu sangat perlu teman-temannya. Karena kita beternak sapi ini, angon sapi tentu yang kita tunggu setiap tahun ya, sapi kita beranak. Jadi kalau
udah lewat 1 tahun nggak punya nggak beranak sapi kita, tentu kita ini ya capek aja yang kita dapat ya. Jadi itu saran saya teman-teman ya. Kemarin itu saya banyak-banyak bercerita lah itu ya. Mungkin para peternak takut lah manggil mantri udah berapa bayarnya gitu kan. Jadi bukan di situ dilihat teman-teman ya. Jadi yang kita lihat itu sapi kita supaya sapi kita tuh sehat ya, sehat, peranakannya bagus ya, cepat berkembang biak. Jadi besok-besok kalau ada sapi teman-teman yang beranak ya, jadi segeralah panggil mantri. Mantri udah tahu tuh teman-teman. Jadi sekalian ini ya, sekalian dicek dia juga ya, sapi itu yang beranak itu ya. Kadang kalau kita pikir-pikir ya, mereka kan udah terjun langsung ini ya, udah terjun langsung, udah paham betul lah tentang sapi ini teman-teman ya. Ya, jadi tidak ada salahnya ya jika teman-temanku panggil mantrinya. Itu juga untuk ini, untuk supaya sapi teman-teman itu sehat ya. Jadi teman-teman, itu aja baru saya tahu ya teman-teman ya. Semalam itu mantrinya ngomong seperti itu ya. Maka tuh saya dapat ilmu juga ya. Jadi kalau dipikir memang betul teman-teman ya. Kenapa udah sapi kita tuh beranak, jadi induknya susah untuk birahi. Terus ya, dia birahi juga teman-teman. Jadi birahinya tidak nampak, kadang diam-diam. Jadi pas birahi juga kadang ini kasusnya. Jadi disuntik sapi itu sekali 2 kali, kadang tidak jadi teman-teman. Ternyata itulah penyebabnya ya. Karena pada saat sapi itu melahirkan, jadi tidak ada pemberian obat antibiotik dan vitamin untuk sapi itu teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman, pokoknya untuk ini ya next ya, untuk kedepannya bagi bagi para peternak ya, tidak usah kita merasa rugi ya manggil mantri, misalnya uang keluar, tidak usah teman-teman ya. Jadi itu juga mantri itu seperti dokter teman-teman. Jadi disitulah kesempatan kita bertanya-tanya ya tentang sapi ya. Jadi kita banyak juga ilmu ya. Mendatangkan mantri itu memang kan setidaknya kan kita harus ini kasih uang ya, uang minyak, uang rokok, itu wajar teman-teman ya kalau menurut saya. Jadi tidak masalah lah, yang penting sapi kita tuh sehat, rajin beranak ya, terus perkembangannya cepat. Itu teman-teman. Saya kemarin itulah saya banyak cerita sama dia kan, sama mantrinya, karena saya sama mantri udah akrab teman-teman ya, ibarat ini kakak beradik lah. Jadi saya nanya-nanya pun ditanggapi langsung ya. Kayak kemarin itu masalah yang IB, jadi saya bilang kan, IB ini aja bang, bilang, sapi besar limosin ini, yang ini ya, yang induknya itu teman. Jadi dia bilang, oh tunggu dulu, sabar duluan katanya. Jadi kalau untuk saat ini belum bisa katanya. Ya udah IB Bali saja. Jadi kemarin sapi ini IB bibit sapi Bali aja teman-teman. Karena saya juga minta saran dari dia teman-teman ya, saran dari mantri itu ya. Jadi saya juga mengambil keputusan harus tanya mantri dulu, karena dia lebih pengalaman ya, lebih paham ya. Jadi di sini saya banyak dapat ilmu dari dia teman-teman. Jadi kalau ada masalah-masalah ini ya, masalah-masalah tentang sapi ya, saya chat dia teman-teman, WA ya. Maka itu saya dapat ilmu itu dari mantri itu sendiri ya. Saya chat misalnya, bang ini sapi kok nggak mau makan ini katanya kan. Oh kasih aja air gula ini ya. Itu ilmu juga teman-teman. Jadi untuk teman-temanku sekalian ya, jadi saran saya ya itulah ya, nggak usah lah teman-teman memikirkan ini ya, biaya-biaya keluar ya. Kalau manggil mantri nggak usah, karena yang penting sapi teman-teman tuh sehat-sehat semua ya. Jadi biar kita nggak ada kendala dalam beternak ya. Kalau di sini mantrinya enak teman-teman ya, asik orangnya ya.
Mungkin kalau tempat lain mungkin jauh, kalau di sini dekat mantrinya, jadi tinggal telepon dia langsung datang teman-teman. Jadi teman-teman, nah itulah saran dari saya teman-teman ya. Jadi pas ini, pas sapi teman-teman melahirkan ya, beranak ya, segera telepon mantri ya, panggil mantri, suntik sapi, suntik antibiotik ya, obat biotik biar kering peranakan, terus kasih vitamin sapi itu biar dia nih, biar makannya lahap juga, jadi badannya tuh fit ya. Jadi teman-teman, itulah saran saya dari saya ya. Di sini saya juga belajar ya, supaya kita berbagi ilmu bagi para peternak, apalagi ilmu itu sangat diperlukan bagi para peternak pemula ya. Kalau hanya tidak tahu ilmu, kita susah juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya, supaya channel kita semakin berkembang ya teman-teman ya. Jadi supaya kita rajin buat video-video yang menarik atau bermanfaat untuk teman-teman, khususnya ternak sapi ya teman-teman ya. Jadi biar kita buat video yang bagus, yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan sharing, silakan komentar ya. Komentar di YouTube kita nih teman-teman ya, nggak masalah. Saya balas satu persatu ya. Kalau saya tidak tahu, saya juga bertanya ya. Saya bertanya sama mantri sapi juga, gitu teman-teman. Saya kalau tidak tahu, saya hubungi abang itu. Saya belajar juga, jadi sharing lah kita ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman. Selamat siang teman-teman.